Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai strategi pemasaran dan promosi. Oleh karena itu, kalian jangan lupa siapkan alat tulis ya, seperti buku dan ballpoint untuk mencatat materi pada hari ini. Dan kalian juga jangan lupa disimak materinya dengan baik dan benar karena akan ada penjelasan yang menarik. Jangan lupa presensi ya dengan menggunakan format nama, nomor absen, dan resume materi. Pada pembahasan yang pertama, kita akan mempelajari mengenai pengertian strategi pemasaran. Nah, berikut ini merupakan pengertian strategi pemasaran dari beberapa ahli. Yang pertama yaitu ada Kars. Menurut Kars, pada tahun 2008, strategi pemasaran adalah keseluruhan program perusahaan dalam menentukan target pasar dan memuaskan konsumen dengan membangun kombinasi elemen dengan marketing mix, yaitu produk, distribusi, promosi, dan harga. Nah, yang kedua ini ada dari Philip Kotler. Menurut Philip Kotler, strategi pemasaran adalah suatu mindset pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran, di mana di dalamnya terdapat strategi rinci mengenai pasar sasaran, penetapan ukuran pemasaran, dan budget untuk pemasaran. Jadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa strategi pemasaran adalah upaya yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk memasarkan produk yang dimilikinya, baik barang ataupun jasa, dengan menggunakan dan menerapkan pola rencana dan taktik tertentu sehingga mencapai tujuan perusahaan. Untuk materi selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai manfaat strategi pemasaran. Di sini ada 4 manfaat strategi pemasaran. Yang pertama, meningkatkan motivasi pengembangan bisnis. Nah, pada kali ini, strategi pemasaran itu mengharuskan manajemen perusahaan untuk berpikir lebih out of the box atau berpikir lebih dari kemampuannya. Nah, hal ini itu sangat disarankan dalam menjaga ritme atau berlangsungnya perusahaan. Jadi, pihak manajemen perusahaan itu mengupayakan tidak terus mengikuti ritme pasar. Jadi, tidak harus mengikuti pasar terus-menerus. Akan tetapi, di sini itu manajemen perusahaan sesekali harus mencoba menggebrak pasar dengan sesuatu yang baru, seperti menciptakan produk-produk yang baru yang diminati oleh masyarakat. Nah, yang kedua itu ada koordinasi pemasaran yang lebih efektif. Nah, strategi pemasaran ini fungsinya sebagai pengatur arah dan jalannya perusahaan, sehingga membuat tim koordinasi menjadi jauh lebih baik dan terarah. Yang ketiga itu merumuskan tujuan perusahaan. Dengan strategi pemasaran, pelaku usaha itu dapat dibantu untuk merinci tujuan yang hendak dicapai perusahaan, baik itu tujuan jangka panjang ataupun jangka pendek. Yang keempat, itu ada pengawasan kegiatan pemasaran. Nah, pengawasan aktivitas ini merupakan pengawasan aktivitas anggota tim yang lebih diperhatikan supaya peningkatan mutu dan kualitas itu semakin terjamin, seperti itu. Selanjutnya itu ada 7 cara strategi pemasaran. Yang pertama itu ketahui target pasar Anda. Jadi, kita itu harus benar-benar mengenali pasar kita. Nah, di sini tuh kita harus dituntut untuk menguasai target pasar kita. Nah, langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu dengan melakukan riset siapa yang akan menjadi target pasar kita. Di sini, semakin spesifik target pasar kita, maka semakin besar peluang kita untuk sukses dan akan mencapai tujuan perusahaan kita. Contohnya saja, jika kita itu akan membuka usaha jual beli selempang wisuda. Nah, maka kita itu harus mentarget nih, siapa sih target dari pasar kita? Apakah ibu-ibu, apakah anak-anak, apakah siswa-siswi ataukah mahasiswa? Nah, tentunya di sini itu yang menjadi target pasar kita adalah seorang mahasiswa. Nah, yang kedua itu ada menggunakan sosial media. Nih, berdasarkan riset dari Digital Marketing Channels Effectiveness
Nah, sosial media ini menempati urutan pertama dalam digital marketing dalam usahanya untuk pemasaran. Hal ini tuh membuktikan bahwa media sosial itu adalah alat pemasaran yang paling ampuh. Karena apa? Karena hampir semua orang dari berbagai latar belakang yang berbeda itu sangat aktif menggunakannya. Contohnya itu kita dapat berpromosi atau melakukan pemasaran itu menggunakan Instagram dan Facebook. Dengan media sosial, perusahaan itu dapat menjalin interaksi secara luas dengan berbagai kalangan, dengan biaya yang lebih murah dan visibilitas atau keterlihatan yang tinggi. Sosial media juga memungkinkan perusahaan untuk memilih komunitas yang sesuai untuk memasarkan produk, sehingga apa yang ditawarkan itu memiliki peluang besar untuk dijual. Cara yang ketiga itu ada menawarkan produk secara gratis. Nah, cara ini tuh dianggap sangat ampuh untuk menjaring konsumen karena sesuatu yang gratis itu akan sangat sulit dilewatkan begitu saja. Alasan lain kenapa strategi ini tuh dianggap perlu juga karena seringkali seorang customer itu sebelum membeli sebuah produk itu karena mereka belum pernah mencoba tentang produk tersebut. Jadi pada awalnya itu customer kita atau konsumen kita itu belum mengetahui produk kita. Misalkan kita menjual makanan ataupun menjual jenis kecantikan, alat kecantikan ataupun skincare seperti itu, maka di sini misalkan kita menyediakan tester atau menawarkan produk secara gratis itu, maka kita dapat mencoba nih memberitahu kepada konsumen, ini loh produk kita, cobain dulu, barangkali konsumen kita itu akan tertarik untuk membeli produk kita. Nah, di sini tuh biasanya tuh sebuah perusahaan bisa saja nih memilih event atau langsung menawarkan sampel dan contoh gratis secara door to door kepada calon konsumennya. Strategi yang keempat itu ada memilih tempat strategis. Nah, tempat strategis ini masih menjadi salah satu strategi pemasaran yang patut dipertimbangkan. Karena apa? Karena dengan tempat penjualan yang strategis, berarti produk kita itu memiliki kemungkinan terlihat lebih tinggi dan tentu saja memicu penjualan yang lebih tinggi. Nah, tadi kan misalkan jika kita menjual selempang wisuda, kita harus memilih nih tempat strategis. Misalkan kita akan membuka ruko, apakah kita akan membukanya di pasar yang jauh ataukah kita akan menjual di lingkungan universitas atau lingkungan sekolah. Nah, itu juga akan berpengaruh terhadap minat penjual kita gitu. Terus yang kelima itu ada memberi insentif untuk rekomendasi. Biasanya sebuah produk itu akan terlihat bagus dan dapat dipercaya bila ada yang merekomendasikannya, yaitu untuk mendapat sebuah rekomendasi atau testimoni dari konsumen yang telah memakai produk tersebut. Nah, di sini itu kita dapat bekerjasama nih dengan pihak kedua atau biasanya itu dengan vlogger atau influencer gitu ya. Nah, kita tuh bisa menyewa jasa mereka untuk sebagai testimoni dari produk yang kita perjualbelikan. Yang keenam itu ada menjalin hubungan baik dengan konsumen. Nah, biasanya konsumen yang loyal itu sebuah aset penting bagi perusahaan. Karena apa? Karena mereka itu telah berulang kali membeli produk yang kita produksi seperti itu. Nah, di sini tuh kita dapat memberikannya seperti apa? Kita tuh dapat memberikan hadiah kepada konsumen kita, ataupun kita memberikan diskon potongan atau potongan harga kepada pelanggan tersebut. Nah, yang ketujuh itu ada dari mulut ke mulut nih. Tim pemasaran yang kita miliki itu secara langsung berbicara dengan konsumen atau berkomunikasi dengan konsumen. Nah, setelah konsumen ini membeli produk dan merasa puas dengan produk tersebut, biasanya itu konsumen akan memberitahu konsumen lainnya yang berpotensi untuk membeli produk tersebut. Contohnya nih, si Meli itu udah memesan selempang wisuda ke toko kita. Nah, terus ternyata si Meli itu sangat puas gitu loh, sangat puas dari hasil selempang wisudanya kita.
Nah, terus si Meli itu merekomendasikan kepada temannya si Mela untuk beli selempang wisuda ke tokonya kita, seperti itu. Jadi nantinya itu mereka itu akan mengkomunikasikan, menginformasikan kepada teman-temannya bahwa selempang yang kita jual itu sangat berkualitas dan mestinya itu akan memunculkan konsumen-konsumen yang baru. Kita memasuki materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya ini yaitu promosi. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang promosi itu? Jadi, promosi adalah suatu usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk membuat kesadaran, memberitahukan, membujuk, dan mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Lalu, apa bedanya dengan pemasaran? Nah, secara garis besar, pemasaran memiliki berbagai kegiatan dalam dunia bisnis yang bertujuan untuk memuaskan pelanggan atau konsumen, di mana kegiatan pemasaran itu meliputi perencanaan produk, penetapan harga, mempromosikan atau memperkenalkan produk, serta melakukan distribusi barang. Sedangkan promosi ini memiliki kegiatan yang berfokus kepada penjualan produk yang bertujuan untuk meningkatkan angka penjualan produk. Jadi di sini kalian sudah tahu kan apa bedanya antara promosi dan pemasaran. Jadi promosi itu lebih berfokus kepada penjualan produk itu, bagaimana kita menjual produk tersebut, seperti itu. Selanjutnya ada 5 fungsi promosi. Apa aja sih 5 fungsi promosi itu? Yang pertama itu ada informing atau memberikan informasi. Nah, di informing ini kita itu sebagai sang promosi ya, atau seorang marketing itu memberikan informasi kepada konsumen. Ini loh produk yang kita tawarkan, ini loh produk yang kita produksi, seperti itu. Jadi nanti para konsumen itu mengetahui produk yang kita perjualbelikan. Yang kedua itu ada persuading atau membujuk konsumen. Nah, setelah kita memberikan informasi mengenai produk yang kita jual, kita itu akan membujuk konsumen untuk membeli produk kita. Ini nih, kita punya produk selempang wisuda, ayo yuk beli yuk. Ininya bagus loh, kayaknya bagus loh. Bordirannya juga bagus loh. Nah, di sini tuh nanti kita sebagai seorang marketing itu harus bisa membujuk konsumen untuk dapat membeli produk yang kita perjualbelikan, seperti itu. Yang ketiga itu ada reminding atau mengingatkan. Nah, kita juga sebagai seorang marketing harus mengingatkan nih kepada seorang konsumen kita bahwa yang kita jual belikan itu berupa selempang wisuda atau kegiatan atau produk-produk itu yang berkaitan dengan wisuda seperti bunga, buket, ataupun yang lainnya. Nah, yang keempat ini ada adding value atau menambah nilai. Dengan kita melakukan promosi, kita itu perusahaan kita atau toko kita itu akan mendapatkan nilai lebih dari konsumen. Apalagi jika pelayanan yang kita berikan kepada konsumen itu baik. Nah, jadi kita itu akan ada nilai tersendiri, baik itu dapat menambah nilai penjualan kita ataupun rating di toko kita itu bagus. Yang selanjutnya itu ada assisting atau mendampingi upaya lain dari perusahaan. Nah, biasanya perusahaan itu ada upaya-upaya lain nih selain melalui marketing atau biasanya kita menggunakan SPG seperti itu. Nah, cara lain perusahaan itu biasanya dalam hal promosi di periklanan, di sosial media, di media cetak, media televisi, ataupun media penyiaran lainnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke jenis media promosi. Apa saja sih jenis media promosi itu? Nah, yang pertama itu ada media internet. Media internet ini adalah salah satu media yang digunakan para pelaku usaha untuk mempromosikan produknya. Nah, di sini juga dapat
dipasarkan melalui Instagram, Facebook, YouTube, ataupun website dari perusahaan atau toko tersebut. Nah, yang kedua itu ada menggunakan media cetak. Contohnya nih, ada melalui brosur, pamflet, ataupun yang lainnya seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada menggunakan media televisi atau radio. Kalian pasti sering dong menonton televisi. Biasanya kan di sela-sela jeda, misalkan kalian nonton sinetron, ada jeda tuh. Nah, pasti kan jedanya itu berupa iklan. Nah, di situ perusahaan kita itu dapat mempromosikan produk kita itu melalui televisi gitu, ataupun dengan siaran radio. Nah, ternyata sampai sini nih udah selesai materi kita pada hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tulis komentar kalian dengan format nama, nomor absen, resume, dan pertanyaan. Apabila kalian ada yang ingin ditanyakan, nanti Ibu akan menjawab pertanyaan kalian di kolom komentar seperti itu. Oh iya, tak lupa juga ini ada tugas untuk kalian, yaitu apa tugasnya, Bu? Nih, tugasnya itu buatlah media promosi seperti video durasi minimal 30 detik, pamflet, brosur, ataupun banner. Jadi kalian itu pilih salah satu antara video, pamflet, brosur, ataupun banner. Nah, nanti tugasnya memuat apa aja, Bu? Nah, tugasnya itu memuat promosi produk kalian. Terserah kalian ingin mempromosikan apa. Misalkan kalian ingin mempromosikan masker wajah, masker kain, ataupun yang lainnya, terserah kalian ya. Nah, kemudian unggah di sosial media kalian dengan mengetek sosial media saya ya, yaitu Dwi Rahmi 30. Silahkan dikerjakan dengan baik dan benar. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu menggunakan masker, membawa hand sanitizer, menjaga jarak ya apabila kalian keluar rumah. Sekiranya sudah cukup sekian saja yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.